Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, sampai jumpa lagi dan tetap sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa rumus penting yang harus saudara kuasai jika menggunakan Excel bersama Alsri Windradoni. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada hari ini saya akan coba membahas tentang bagaimana kita belajar Microsoft Excel, di mana di sini kita akan membahas rumus-rumus dasar dalam menggunakan Excel, di mana rumus-rumus dasar ini wajib saudara-saudara semua ketahui dan kuasai jika ingin menggunakan Microsoft Excel. Oke, tidak memanjangkan waktu, kita mulai saja. Yang pertama sekali yang perlu saudara ketahui di sini, ini adalah lower sama upper. Lower artinya adalah bagaimana kita membuat tulisan yang di atas ini. Saya zoom dulu. Bagaimana kita membuat tulisan yang di atas ini menjadi huruf kecil semua. Kalau ini kan huruf awalnya kan besar, N-nya besar, K-nya besar, R-nya besar, I-nya besar. Sekarang bagaimana kita menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi huruf kecil semua. Caranya adalah sama dengan lower, kemudian buka kurung, kemudian Negara Kesatuan RI berada pada kolom B, baris pertama, jadi B1. Oke, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Berhasil ya saudara semua ya. Ini adalah fungsi lower kalau kita ingin menjadikan huruf yang di atas ini jadi huruf kecil semua. Kemudian bagaimana kalau kita menjadikan huruf yang di atas ini menjadi huruf besar semua? Sama dengan rumusnya adalah upper B1. Upper B1. Kita enter. Nampak perubahannya saudara semua ya? Nampak perubahannya di sini bahwa telah berubah untuk tulisan yang huruf kecil semua menjadi huruf besar semua. Oke, kita lanjut materinya. Kemudian yang tidak kalah penting saudara ketahui semua, di sini ada rumus aritmatika yang ada pada Excel, di mana lambangnya ada tanda tambah, fungsinya untuk penjumlahan, tanda kurang, fungsinya untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda string untuk pembagian, tanda ini adalah tanda payung, ini seperti tanda payung, ini adalah untuk perpangkatan. Kemudian lambang SQRT dalam kurung X tutup X, SQRT buka kurung X kemudian tutup kurung, ini adalah jika kita ingin mencari akar dari suatu angka. Oke, kita lanjut saja untuk mempraktikkan saudara semua. Untuk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, sampai jumpa lagi dan tetap sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa rumus penting yang harus saudara kuasai jika menggunakan Excel bersama Alsri Windradoni. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Oke saudara semua, kita lanjut saja untuk mempraktikkan fungsi-fungsi aritmatika tadi ke dalam lembar Excel seperti yang saudara lihat ini. Di sini ada A, ada angkanya 34567, B ada angkanya juga 76543. Kemudian A tambah B, A kurang B, A kali B, A tanda payung B, akar A dibagi B, A ditambah B dibagi 5 dalam kurung, A kali B di kurung. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal dalam tabel ini? Caranya yang pertama adalah untuk A ditambah B sama dengan, perhatikan A ditambah B berarti A ini berada pada kolom B pada baris kelima. Jadi A berarti di sini B5. Oke, kita perbesar B5 ditambah C5. Kemudian kita enter, sudah dapat. Jadi salah satu kemudahan kita menggunakan Excel, kalau jika sudah kita dapatkan satu jawaban, kita tinggal tarik lagi saudara-saudara semua. Kita tarik, ya selesai. Kemudian A kurang B sama dengan B5 dikurang C5.
Kenapa B5 kurang 5? A kurang B sama dengan B5 kurang 5? Karena A ini berada pada kolom B, pada kolom B5. Sementara B berada pada kolom C, yaitu C5. Kita enter saja, dapat hasilnya, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian A kali B sama dengan B5 dikali C5. Enter, kita tarik ke bawah. Kemudian A pangkat B sama dengan B5, kemudian pangkatnya pangkat C5. Enter. Nah, jadi nampak ya, A pangkat B berarti 3 pangkat 7, nilainya adalah 2187. Kita tarik ke bawah. Ini sangat mudah sekali, saudara-saudara semua. Kemudian akar A sama dengan, akar A ini sama dengan rumusnya adalah SQRT buka kurung A itu berada pada kolom B5, tutup kurung, enter. Oke, dapat nilainya akar 3, akar A atau akar 3 dapat di sini nilainya 1,73205. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Kemudian A bagi B sama dengan B5 dibagi C5. Kita tarik ke bawah lagi. Oke, selesai. Kemudian apa lagi? A ditambah B dibagi 5 buka kurung A dikali B. Jadi caranya adalah sama dengan A ditambah B di mana? Ada pada A tambah B berada pada D5. Sama dengan D5. Kemudian dibagi 5 buka kurung A kali B. A kali B berada pada F5. Tutup kurung. Kemudian kita enter saja. Oke, enter saja. Dapat ya? Jadi D5 10 dibagi 3, jadi ini rumusnya A ditambah B, jadi A ditambah B dibagi A ditambah B berarti 10 dibagi 5 dapat 2 dikali 21 berarti nilainya 42. Kita tarik saja ke bawah. Oke, berhasil ya saudara semuanya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut kepada rumus statistik. Tadi rumus aritmatika, sekarang kita masuk kepada rumus statistik. Rumus statistik di sini ada 7. Satu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan data angka. Sedangkan min mencari nilai minimal, nilai yang paling rendah. Max, yang ketiga max untuk mencari nilai yang paling tinggi atau maksimal. Average untuk mencari rata-rata dari kumpulan nilai. Count menghitung banyaknya data dari kumpulan data angka. Counta menghitung banyaknya data dari kumpulan data atau string karakter. Countif menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Ini adalah rumus statistik. Oke, kita coba membahas soal ini ya, saudara semua ya. Di sini ada Nina, misalnya Steba nilainya ini, Renani, Sufi. Kemudian kita akan mencari nilai paling rendah, nilai paling tinggi, nilai rata-rata, jumlah mahasiswa dengan alamat yang sama. Oke, kita masuk sini. Oke, ini untuk memudahkan saudara semua, nilai paling rendah, jadi rumusnya adalah sama dengan, kalau rendah berarti min buka kurung, kemudian kita blok ini semua, blok dari E6 sampai E14, kemudian kita tutup kurung, enter. Dapat nilainya 70. Kemudian kita mencari nilai paling tinggi sama dengan max buka kurung E6 sampai, kemudian kita blok lagi sampai E14 ya. Sampai E14. Oke, sebentar saudara semua ya. Max buka kurung, nah kita blok ini semua. Oke, tutup kurung. Oke, nampak di sini nilai paling rendah 70, nilai paling tinggi 90. Oke, kita mencari nilai rata-rata sama dengan average
right, buka kurung, kita blok lagi. Oke, tutup. Di sini nampak nilai rata-ratanya adalah 79. Kemudian jumlah mahasiswa, rumusnya adalah sama dengan count. Kita blok lagi, ini sampai di sini. Tutup kurung. Oke, jadi jumlah mahasiswanya ada 9. Apakah 9? Oke, benar ya, 9. Kemudian kita ingin mencari jumlah mahasiswa dengan alamat yang sama. Rumusnya adalah sama dengan count if. Count if, buka kurung. Kemudian kita blok ini. Untuk alamat kita blok yang semua alamat. Kemudian titik koma. Kemudian kita ingin mencari alamatnya. Misalnya kita mencari alamat yang sama, misalnya di Anduring misalnya. Apakah Anduring itu berapa buah data mahasiswa di sini yang alamatnya ada di Anduring? Misalnya Anduring. Ini saya di Anduring. Oke, tutup kurung. Kemudian kita enter. Ternyata ada satu. Ternyata ada satu alamat mahasiswa dengan alamatnya adalah Anduring. Bisa saudara lihat di sini datanya memang ada satu. Jika kita ubah lagi datanya, misalnya kita ingin mencari data alamat mahasiswa di Steba, kita ubah saja di Steba, enter. Ternyata di Steba juga ada satu, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut, saudara semua. Kita sudah belajar tentang rumus statistik, berarti aritmatika, kemudian rumus statistik. Kemudian kita lanjut kepada fungsi teks. Fungsi teks di sini yang ada 3, ada fungsi left, kemudian ada fungsi right, ada fungsi mid. Kalau fungsi left itu mengambil sejumlah karakter di sebelah kiri data. Kalau fungsi right mengambil sejumlah karakter data di sebelah kanan data. Kalau fungsi mid itu mengambil sejumlah karakter data dari data yang ada di tengah. Mid itu artinya di tengah. Oke, kita coba praktekkan ya, saudara semua. Oke, ini contohnya. Misalnya kode tahun masuk, kita mau mengambil yang NIM. Berarti kalau NIM-nya 110113 berarti tahun masuknya 11. Bagaimana kita mengambil kode tahun masuk ini bisa tercantum di kode tahun masuk? Rumusnya adalah sama dengan left, kemudian buka kurung, kemudian B7 karena dia berada pada kolom B baris ke-7. Kemudian titik koma 2. Artinya 2 di sini kita mengambil 2 digit di sebelah kiri angka. Berarti 11 ini kita ambil. Saudara semua. Oke, kemudian kita enter. Muncul saudara semuanya. Apakah kita tarik ke bawah? Oke, sudah muncul semua. Kemudian kita ambil kode jurusannya lagi. Kode jurusan berarti kita ambil data yang di tengah. Seperti itu. Sama dengan mid, buka kurung, B7 titik koma 3, berarti kita mengambil baris ketiga sebanyak 2 angka. Itu artinya mid, kemudian kita tutup kurung dulu. Mid mengambil data yang di tengah pada kolom B baris ke-7 pada angka yang diambil adalah angka hitungan yang ketiga, berarti 0, mulai dari 0 ini. Kemudian kita ambil adalah 2 digit, berarti 01. Coba kita enter. Oke, muncul, kita tarik ke bawah. Selesai. Kemudian kode nomor mahasiswa. Kode nomor mahasiswa kita akan mengambil 3 digit di belakang NIM, berarti 013, 015, 019, 021. Rumusnya adalah sama dengan right, buka kurung, B7 titik koma 3. Artinya kita mengambil 3 digit di sebelah kanan NIM ini. Kita enter. Oke, selesai. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, muncul ya, saudara semua ya. Seperti ini caranya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Berarti kita sudah selesai fungsi aritmatika, fungsi statistik, dan fungsi teks. Oke, kita lanjut lagi. Oke, fungsi teks sudah. Oke, kita masuk kepada fungsi logika. Fungsi logika digunakan untuk memilih beberapa pilihan keputusan kondisi yang diberikan. Nah, yang ini bisa kita lanjut
daripada kasus saudara-saudara semuanya. Ini kasusnya. Oke, kita coba membahas kasusnya di sini. Di sini saudara semuanya. Ini adalah contoh kasus untuk menggunakan fungsi logika seperti itu. Fungsi logika. Oke, kita hapus saja supaya tidak diganggukan. Oke, mulainya bagaimana? Kita mencari gaji pokok. Diketahui di sini gaji pokok jika golongan 1 itu 1 juta, golongan 2 2 juta, golongan 3 3 juta, golongan 4 4 juta. Bagaimana kita, ini adalah informasi bagaimana kita membuat logika matematika di Excel untuk hitungan gaji seperti ini. Caranya adalah sama dengan if kolom gaji, berarti kita masuk di sini dasarnya adalah golongan, berarti kita masuk pada golongan. If buka kurung C, berarti golongan berada pada kolom C baris ke-6, berarti C6 sama dengan 1 titik koma, nilainya adalah 1 juta, keluarga titik koma. If buka kurung lagi C6 sama dengan 2, C6 sama dengan 2 titik koma 2 juta, keluarga titik koma lagi. If buka kurung lagi C6 sama dengan 3 titik koma 3 juta, keluarga. Selain itu, nggak usah kita bikin lagi karena otomatis berarti golongan 4 terakhir itu adalah 4 juta. Berarti selain itu nilainya adalah 4 juta. Berapa buah buka kurung di sini? Kita hitung 1 2 3. Berarti kalau ada 3 buka kurung di sini, berarti kita tutup juga dengan 3 tutup kurung. Kemudian kita enter. Oke, muncul saudara semua ya. Di sini informasinya, coba kita tarik dulu ke bawah. Oke, muncul ya. Di sini gaji pokok golongan 1 1 juta. Ini Rina golongan 1 1 juta. Nani golongan 2 2 juta. Surti golongan 3 3 juta. Misalnya Tika kita jadikan golongan 4. Berapa? Apakah di sini berubah jadi 4 juta? Oke, berubah saudara semua ya. Oke, berarti ini sudah selesai. Kita lanjut mencari tunjangan suami istri. Tentukan tunjangan istri. Jika dia kawin, dia dapat 500.000 tunjangannya. Jika dia tidak kawin, dia tidak dapat apa-apa. Bagaimana cara kita memasukkan rumus logika matematika di Excel ini? Sama dengan, ini untuk tunjangan istri ya, nanti kalau tunjangan istri kita masuk pada status, nanti sama dengan if buka kurung E6 sama dengan string K ya, string K. Jadi kalau dia karakter pakai string K sama dengan 500. Selain itu 0. Oke, tutup kurung karena buka kurungnya 1 berarti tutupnya juga 1. Kita enter. Oke, sebentar, berarti di sini ada kesalahan saudara semua. Sebentar ya. Berarti di sini. Oke, titik koma tidak sama dengan enter. Sukses ya saudara ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Di sini Rina dapat 500.000. Kenapa? Karena dia statusnya kawin. Nani kenapa kosong? Karena statusnya dia belum kawin atau tidak kawin. Berarti Surti juga. Berarti Mirna juga. Jadi di sini nampak ya saudara semuanya. Logikanya sudah masuk semua, berarti sudah menang. Kemudian kita mencari tunjangan anak. Tentukan tunjangan anak jika anak pertama dapat 250.000. Jika dia anak kedua dapat 350.000. Jika anaknya tidak ada, tidak dapat. Oke, kita gunakan rumus sama dengan if buka kurung lagi. Kalau tunjangan anak berarti kita lari kepada D, jumlah anak. Berarti if D6 sama dengan D6 sama dengan sebentar, D6 sama dengan 1 titik koma 250.000. If buka kurung lagi D6 sama dengan 2 titik koma 500.000. Selain dari itu tidak ada 0. Berapa? Di sini buka kurungnya 1 2. Berarti kita tutup juga 2 1 2. Enter. Oke, muncul ya. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, muncul di sini ya.
Contohnya Rina dia ada anaknya 2 dapat 500.000. Nani tidak ada punya anak, tidak dapat apa-apa. Kemudian di sini ini kalau anaknya 4 kita jadikan aja 3 ya. Anaknya 3 tidak ada tunjang, kita jadikan 2. Muncul 500.000. 3 jumlah anaknya 2, 500.000. Kemudian Ajwa dapat 250 karena anaknya 1. Santi kita bikin aja anaknya 2 dapat 500.000. Jadi udah masuk logikanya saudara semuanya. Ini untuk cara kita menggunakan fungsi logika if dalam Excel. Oke, kita lanjut. Untuk sekarang kita masuk kepada fungsi lookup. Digunakan untuk memilih beberapa pilihan berdasarkan kondisi tertentu, di mana pilihan-pilihan menggunakan tabel pembantu. Fungsi lookup yang sering dipakai adalah lookup dengan tabel pembantu berbentuk vertikal. Rumusnya adalah sama dengan lookup buka kurung sel underscore penghubung koma tabel underscore pilihan koma nomor kali underscore kolom. Oke, sekarang kita lanjut ke TKP bagaimana kita membahas menyelesaikan tugas atau soal studi kasus tentang lookup. Ini sudah muncul di sini. Ini adalah tabel nama pegawai, nama golongannya sudah ada, tetapi gaji sama THR-nya masih kosong. Nah, saudara semua. Nah, gaji sama THR-nya masih kosong. Tabel pembantunya di sini ada golongan 1, 2, 3, gaji pokoknya ada di sini, THR-nya ada di sini. Kalau golongan 1, gaji pokoknya adalah 1 juta, THR-nya 500.000. Golongan 2, gaji pokoknya 1.500.000, THR-nya 700.000. Golongan 3, gaji pokoknya 2 juta, THR-nya 900.000. Bagaimana kita menggunakan fungsi lookup untuk mengisi tabel yang kosong ini? Caranya adalah kita akan coba memasukkan nilai gaji dulu. Gaji ini kita masukin di sini sama dengan lookup, kemudian buka kurung, kemudian C6. Nah, kita masuk dari golongan ya. Gaji itu berdasarkan golongan. Berarti kita dasarnya sini C6. Sudah semua. Berarti C6. Oke, C6. Kemudian titik koma. Kemudian kita tambah tanda string. Nah, C6 titik koma string, kemudian G. Kita masuk ke G ya. Tabel pembantunya adalah mulai pada kolom G. String lagi. Kemudian G ini berada pada baris ke-12. Nah, ini dia. Berada pada baris ke-12. Jadi sama dengan terulang lagi lookup kurung C6, kemudian titik koma string, kemudian G string lagi. Ini tanda dolar sebenarnya ya, tanda dolar, kemudian 12 baris 12 pada tabel pembantu seperti yang ini. Kemudian titik 2 string lagi, tanda dolar lagi, I tanda dolar lagi, 14 titik koma 2, kemudian tutup kurung. Di sini artinya adalah di sini kita berada pada C6 untuk golongan gaji pokok berdasarkan golongan. Kemudian G, mulai kita tabel pembantu mulai dari G12 sampai kepada I 14. Kemudian kita ambil adalah di sini 14,2. Artinya kita ambil di tabel pembantu ini adalah kolom kedua, baris kedua. Kolom kedua 1, 2. Berarti ini kita ambil. Makanya 14,2. Jadi 2 ini itu maksudnya. Kemudian kita enter. Oke, muncul 1 juta karena golongan 1 dapat 1 juta. Oke, kita enter ke bawah. Oke, Susan golongan 3 dapat 2 juta, benar. Golongan 2 1.500.000, betul sekali. Ya. Oke, udah masuk ya. Kemudian kita masuk pada THR lagi. THR ada di sini posisinya. Juga berdasarkan golongan. Kalau golongan 1 dapat 500.000 THR-nya. Golongan 2 dia dapat THR sebanyak 700.000. Golongan 3 dia dapat THR sebanyak 900.000, saudara semua. Bagaimana cara kita menginputkan data yang ini
ke dalam THR ini, menginputkan data ini ke dalam data ini. Caranya adalah sama dengan lookup buka kurung. Kita dasarnya dari golongan juga, berarti C6 tanda dolar, kemudian C6 titik koma, tanda dolar dulu, kemudian G, kemudian tanda dolar lagi, kemudian 12 titik koma, dolar lagi, kemudian I, dolar lagi, lanjut kepada 14 karena dia berada pada totalnya berada pada 14 koma titik koma. Kalau THR berada pada kolom ketiga 1 2 3, berarti koma 3. Oke, kita tutup, kemudian kita enter. Oke, muncul ya saudara semuanya. Ini kemudian kita tarik di sini. Oke, kita tarik di sini, muncul dia golongan 1 dapat 500.000. Apakah benar? Benar. Dia golongan 3 dapat 900.000. Apakah benar? Benar sekali. Oke, demikian saudara-saudara semua, ada pelajaran kita hari ini tentang bagaimana menggunakan Excel, saudara-saudara semua. Mulai dari fungsi lookup, fungsi if logika, kemudian bagaimana menggunakan rumus aritmetika, bagaimana kita menggunakan rumus statistik, kemudian kita menggunakan fungsi teks. Ini wajib saudara kuasai dalam menggunakan Excel nantinya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Saya berharap saudara bisa mengerti dan bermanfaat video tutorial ini bagi saudara semua. Dan di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.